Kisah seram dihantui arwah teman yang penasaran. Kejadian seram itu terjadi pada tahun 2000 ketika Dandi mendapat kabar seorang kawannya meninggal akibat mengalami kecelakaan. Sebenarnya Dandi tidak terlalu akrab dengan temannya yang sekolah di Blok M itu. Dia hanya kenal begitu saja. Teman Dandi ini mengalami kecelakaan di sana dan jenazahnya dibawa pulang ke rumah. Ketika jenazah sampai, hari sudah petang. Jam menunjukkan pukul 18. Entah apa yang menyebabkannya. Hati Dandi tergerak untuk ikut menolong mengangkat jenazah masuk rumah. Setelah disalatkan sekitar pukul 18.30, jenazahnya langsung dimakamkan. Jenazah selesai dimakamkan sekitar pukul 19-an. Mendekati Isya, balik dari kuburan, saya tidak langsung membersihkan diri. Saya tidak mandi maupun ganti baju. Setelah sholat Isya, saya mengobrol dengan teman-teman. Setelah itu saya langsung tidur, karena besok pagi saya harus kerja. Kenang Dandi. Malam esoknya baru kejadian-kejadian seram itu dimulai. Dandi yang bekerja di rumah sakit tidur di kontrakannya yang dipinjamkan oleh bosnya. Saat tidur sendirian malam itu di kontrakan, Dandi tiba-tiba bermimpi almarhum temannya. Namun penampilannya sangat menyeramkan. Dalam mimpi tersebut, Dandi melihat almarhum dalam keadaan terbungkus kain kafan. Pocong temannya itu berdiri tegak sambil melihat ke arah Dandi tanpa mengeluarkan sepatah kata. Dandi langsung terjaga dari mimpi yang menyeramkan itu. Namun peristiwa aneh itu terjadi di depan matanya. Ketika Dandi bangun dari tidur, makhluk seram itu masih ada di depan matanya. Ia nampak melalui celah dinding, terlihat separuh badan. Waktu itu kondisi kamar memang remang-remang, karena saya tak menyalakan lampu, hanya mengandalkan cahaya dari luar jendela. Setelah beberapa menit, makhluk itu tak juga menghilang. Saya baru yakin ia memang nyata. Saya langsung tutup selimut dan berusaha tidur hingga terbangun esok paginya. Waktu tidur di malam kedua, Dandi menyalakan lampu, tapi dia masih mengalami mimpi yang menyeramkan itu. Saat terbangun, makhluk itu tampak jelas karena lampu kamar menyala terang. Pocong itu berdiri di tempat di mana seperti yang kemarin. Tak ingin memperumit keadaan, Dandi langsung tarik selimut. Dia berusaha tidur sampai tertidur betulan karena memang sudah lelah setelah pulang kerja. Pengalaman mimpi itu nyata berlangsung terus-menerus hampir seminggu. Namun akhirnya Dandi tidak tahan. Dia keluar dari rumah kontrakannya dan pindah ke rumah ibunya. Sejak pindah ke rumah ibunya, teror pocong temannya tidak pernah terjadi. Dandi sudah tidak pernah mimpi seram lagi. Setelah mengalami kejadian seram itu, saya ada sedikit rasa takut ke kuburan, apalagi kalau ada orang meninggal. Saat ada saudara meninggal, saya cuma sebentar di kuburan. Pas pulang, saya langsung mandi, bersihkan diri, langsung ganti baju pungkasnya. Sekian dulu, terima kasih.